Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kalian berjumpa dengan Bu Anita. Bu Anita mengajar pastinya sesuai jadwal yang sudah kalian dapat, yaitu matematika. Harus siap matematika ya. Nggak boleh tuh matematika malas. Bu Anita sudah pengalaman dengan keluh kesah siswa-siswa Bu Anita sebelum kalian. Oke? Pada kesempatan kali ini, Bu Anita akan menyampaikan materi tentang bilangan bulat. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dimulai. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini pun, Bu Anita akan mencoba pembelajaran yang mungkin hampir mirip dengan pembelajaran di kelas. Contoh kecilnya, pembelajaran di kelas kita menggunakan absensi, yaitu Bu Anita yang memanggil nama kalian, kalian angkat tangan, dan sebagainya. Pada kesempatan di video ini, Bu Anita tidak akan seperti itu, karena tidak akan mungkin bisa. Tapi dengan cara apa, Bu? Oke, karena video ini saya upload di YouTube Bu Anita, jadi cara absensi kalian adalah dengan cara komentar dengan mengetikkan atau menuliskan nama kalian. Contoh di komentar itu kalian menuliskan Anita Puspitasari hadir. Seperti itu, paham? Bu Anita harap sudah paham. Oke, terus pada pembelajaran di sekolah biasanya atau di kelas tatap muka, biasanya Bu Anita akan menjelaskan materinya dulu. Setelah itu Bu Anita mengerjakan atau melatih kalian mengerjakan soal dan penjelasan kita bahas bareng-bareng. Setelah itu baru ada tugas. Tapi ketika daring seperti ini, Bu Anita mencobakan ke kalian, Bu, buat siswa kok coba-coba, nggak apa-apa, santai aja, oke? Jadi pada kesempatan daring yang pertama ini, Bu Anita mencoba prosesnya seperti ini. Bu Anita akan menyampaikan tugasnya nanti apa. Yang kedua, Bu Anita akan memberikan latihan soal dan penjelasannya. Yang ketiga adalah Bu Anita akan mengambil kesimpulan materi apa yang sudah Bu Anita jelaskan dan harus kalian pahami. Seperti itu ya. Oke, terus tugasnya bagaimana, Bu? Tugasnya nanti itu dikirim lewat emailnya Bu Anita. Nanti ada penjelasannya di belakang bagaimana mengirim email. Harapan Bu Anita kalian sudah paham di jenjang SMP ini untuk mengirim email. Tapi kalaupun belum bisa, kalian nanti Bu Anita tuntun supaya kalian bisa untuk mengirim email ke Bu Anita. Siap? Oke, Bu Anita harap siap. Langsung saja ya, pada kesempatan yang pertama Bu Anita akan memberikan tugas. Tugas itu Bu Anita menjadi alat untuk mengukur pembelajaran daring Bu Anita itu berhasil apa enggak. Dan itu tergantung tujuan Bu Anita. Jadi pada pembelajaran hari ini tujuan Bu Anita adalah memahamkan kalian. Apa itu bilangan bulat? Terus memahamkan kalian operasi bilangan bulat itu apa saja, sifat-sifat bilangan bulat itu apa saja, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat itu apa saja. Jadi ada dua, yang pertama memahamkan kalian bilangan bulat itu seperti apa, yang kedua memahamkan kalian operasi hitung bilangan bulat itu apa saja dan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat itu apa saja. Oke, siap? Langsung saja, tugasnya adalah yang pertama, kalian membuat video. Video tentang apa, Bu? Video tentang hafalan apa itu bilangan bulat dan operasi hitung bilangan bulat beserta sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian akan mendapatkan 2 soal yang dapat mengukur apakah kalian paham operasi hitung bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Jadi ada 3 tugas, membuat video dan mengerjakan 2 soal matematika. Oke?
Alhamdulillah, itu tujuannya dan itu tugasnya. Berikutnya untuk latihan soal. Jadi latihan soal, lihat penjelasan dari Bu Anita berikut ini. Anita bacakan soalnya, jika suhu awal 5 derajat Celcius kemudian turun 7 derajat Celcius, maka suhu akhir menunjukkan angka titik. A. Negatif 2 derajat Celcius, B. 2 derajat Celcius, C. 3 derajat Celcius, D. 12 derajat Celcius. Untuk memulai mengerjakan soal tersebut, Bu Anita akan membahas tentang gambar yang Bu Anita tampilkan. Ini adalah koordinat kartesius, di mana ada 2 garis vertikal dan horizontal. Yang ke atas bawah namanya vertikal, kanan kiri namanya horizontal. Di situ ada bilangan 1, 2, 3, 4, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ada yang ke kanan positif namanya, ke kiri adalah negatif, ke atas positif, ke bawah adalah negatif. Dan bilangan 0. Terus Bu, dipakai buat apa? Inilah bilangan bulat. Ada bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Terus Bu, garis-garis itu dibuat buat apa? Garis-garis itu diperlukan tergantung. Kalian misalkan mengukur suhu, berarti biasanya ke atas ke bawah. Atau kalau kalian mengukur jarak, berarti ke kanan ke kiri, seperti itu. Oke? Untuk soal itu mungkin, soal yang tadi itu mungkin menggunakan atas bawah karena suhu. Termometer biasanya kalian menggunakan vertikal kan ya. Oke, siap. Tuliskan 2 cara, yaitu yang pertama menggunakan garis bilangan yang sebagian dari koordinat kartesius tadi, yang ke atas ke bawah. Yang kedua adalah dengan pengoperasian, penjumlahan, ataupun pengurangan. Yang pertama, Bu Anita buat garis vertikal, di mana titik 0 di tengah-tengah, ke bawah berarti negatif, ke atas berarti positif. Karena tadi suhunya 5 derajat Celcius, berarti Bu Anita ambil yang atas, angka 5 Bu Anita bulatkan, dan turun 7 derajat Celcius, berarti ke bawah itu Bu Anita panah sebanyak 7 kali turunnya, yaitu menunjukkan angka negatif 2. Dan jawabannya adalah negatif 2. Untuk langkah yang kedua, langsung saja yang awalnya 5 derajat, dia turun berarti dikurangi 7 sama dengan negatif 2. Soal yang kedua Bu Anita bacakan, ini mengenai sifat-sifat operasi bilangan bulat. Soalnya, bentuk P buka kurung Q min R tutup kurung sama dengan, bisa ditulis P kali Q dikurangi P kali R merupakan sifat A komutatif, B distributif, C asosiatif, dan D inverse perkalian. Operasi hitung bilangan bulat yang pertama adalah penjumlahan, di mana sifat-sifatnya itu ada 4, yaitu sifat tertutup, sifat komutatif atau pertukaran, sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang keempat adalah unsur identitas, di mana sifat tertutup itu maksudnya kalau bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan bulat, hasilnya pasti bilangan bulat itu sendiri. Yang kedua adalah pertukaran. Kalau 2 tambah 3 itu pasti sama dengan 3 ditambah 2. Dilambangkan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat yang ketiga yaitu asosiatif atau pengelompokan. Jadi kalau 2 ditambah 3 tutup kurung ditambah 4 itu sama dengan 2 ditambah buka kurung 3 ditambah 4, atau A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C. Untuk unsur identitas, jadi kalau bilangan ditambah 0 itu hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Jadi unsur identitasnya adalah 0.
Untuk perkalian ada sifat tertutup, komutatif, asosiatif, dan distributif. Di mana tertutup itu sama seperti penjumlahan tadi, yaitu bilangan bulat kalikan bilangan bulat, pasti hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Komutatif sama, dibolak-balik 2 kali. 3 sama dengan 3 kali 2. Sifat yang ketiga asosiatif juga sama, menggunakan kurung, ada 3 bilangan. Untuk sifat distributif, nah perhatikan itu ada contoh Bu Anita bacakan yang A kali B ditambah C akan sama dengan A kali B ditambah A kali C. Itu namanya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Yang terakhir adalah unsur identitas yang hanya hanya ada pada perkalian, yaitu ada perkalian dengan 1 dan perkalian dengan 0. Apapun nilainya kalau dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0. Apapun nilainya kalau dikalikan dengan 1 berarti pasti hasilnya bilangan itu sendiri. Untuk pengurangan dan pembagian bisa kalian baca di buku paket. Itu jadi pertanyaan di pertemuan berikutnya. Sifat-sifat di pengurangan dan pembagian seperti berikut ini materi pada pertemuan pertama. Semoga kalian paham. Ada apa itu bilangan bulat, ada bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Kalian mengenal koordinat kartesius, kalian mengenal garis vertikal, horizontal, kalian mengenal sifat-sifat operasi bilangan, ada perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Yang Bu Anita sampaikan ada 2 sifatnya, yaitu sifat penjumlahan dan perkalian. Untuk pengurangan dan pembagian juga merupakan operasi hitung bilangan. Demikian pembelajaran di pertemuan pertama ini, semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan video dan kalimat yang Bu Anita sampaikan, mohon maaf. Apabila ada materi yang belum jelas bisa dipertanyakan di kolom komentar video Bu Anita. Oke, sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.